Bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatid yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang terkait unsur pemerintahan, Pak Lurah dari Handayani. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari Bapak Kapolres, Pak Al-Burso, berserta seluruh aparat yang lainnya. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Haji Saidi sebagai donatur utama Masjid Saidiyah. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita semua dapat berkumpul bersama di acara tasyakuran, yaitu Masjid As-Saidiyah. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam menghadiri syukuran Masjid As-Saidiyah ini mendapat balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti ajarannya, dan mudah-mudahan kita semua di akhirat kelak mendapat syafaat daripada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqiyin." Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Wa taqaffallahu liman kana al-masjidu baitahu. Allah menjamin bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Maksudnya apa? Orang yang banyak meluangkan waktu untuk masjid, baik itu sholat fardu di masjid, zikir di masjid, semua amal-amalan dia banyak meluangkan waktu untuk masjid, Allah SWT akan memberikan jaminan. Jaminan yang pertama, kata Nabi, birrauhi, akan mendapatkan ketentraman. Yang kedua, warahmat, akan mendapatkan rahmat. Yang ketiga, wal zawazi ala sirati ala ridwanillah ilal jannah. Yang ketiga, dia akan mudah melewati sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita meluangkan waktu untuk berlama-lama di Masjid As-Saidiyah ini memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Pak Haji Saidi ini bangun masjid yang di Polres ini yang ketujuh, Pak. Yang ketujuh. Ya, sebelumnya belum bangun di Simpang Rajo namanya Al-Fajri. Kemudian beliau bangun di mana? Bukan. Yang kedua di Talang Ojan namanya Masjid Ar-Raihan, nama anaknya. Kemudian di Masjid Suban yaitu namanya As-Saidi. Kemudian yang ada di Benakat namanya As-Sapendi, nama kakak beliau. Kemudian yang di Tambak namanya Masjid Al-Januri. Nah, kemudian di Sungai Langan
masjid apa? Namanya As-Saidi juga. Jadi yang ini yang ke-7 dan yang ke-8 itu musola Al-Hamid. Alhamdulillah, ini dari sekian masjid yang dibangun yang paling megah adalah As-Saidiyah. As-Saidiyah ini saya ngasih nama As-Saidiyah karena beliau telah bangun 6 masjid, ya tadi namanya Masjid Al-Fajri, Ar-Raihan, itu nama anaknya, nama bapaknya, nama kakaknya. Nah, beliau ingin membangun satu masjid yang cukup indah, biar semua keluarganya dapat pahalanya semua. Maka dinamakan As-Saidiyah. Said itu namanya orang yang beruntung. Ya, Said itu artinya beruntung. Maka alhamdulillah beliau itu selalu untung terus, nggak pernah rugi. Ya, nggak pernah rugi. Untung aja, buka apa aja tuh untung. Ini namanya Saidi gitu Pak. Jadi kalau Bapak ingin banyak untung, ganti nama Saidi. Nah, oleh karena beliau bangun masjid itu kan namanya Raihan Al-Fajri. Sedangkan beliau punya anak perempuan. Istri beliau juga namanya Bu Yuli. Nggak mungkin kalau masjid Yuli. Karena ya Pak ya. Masjid Yuli enggak ini, enggak etis. Atau mungkin ada anak-anak beliau namanya Mita, Masjid Mita, juga enggak etis. Maka biar semuanya dapat, dibuatlah As-Saidiyah. Ini masjid keluarganya Pak Saidi, maka dinamakan As-Saidiyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini kurang lebih setahun ini masjid kita sudah berdiri dengan sempurna. Maka ini masih banyak PR lagi. Rencana beliau untuk bikin apa tempat parkirnya, belum nanti pagarnya, belum lagi nanti AC-nya. Ini tanpa AC ini kayaknya kurang sempurna ya Pak. Jadi semegah apapun kalau tanpa AC ini kurang sempurna. Nanti sempurnanya kalau pakai AC. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur. Ya, syukur-syukur beliau umurnya sampai 100 tahun. Ya, 100 tahun. 100 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Ya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Dan perlu diketahui masjid adalah jantungnya satu kampung. Jantungnya satu kampung. Ini kampung Handayani ya, Pak. Ya, ini kalau andaikan nggak ada jantungnya, ini dalam keadaan bahaya. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, yang pertama beliau bangun adalah masjid. Karena fungsi masjid itu sendiri adalah untuk menyelesaikan seluruh permasalahan umat. Kenapa? Karena orang kalau sudah masuk masjid, kata Nabi, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, Bapak Ibu, kalau ada masalah, belum doa ini, datang aja ke masjid, itu insya Allah masalah kita selesai. Kenapa? Karena orang datangnya ke masjid saja itu sudah mendapat rahmatnya Allah. Makanya kalau kita masuk masjid disunahkan untuk membaca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi yang paling banyak rahmat Allah itu hanya berada di dalam masjid. Sehingga suatu ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau lapar, beliau datang ke masjid. Padahal ini belum waktunya sholat zuhur. Tak lama kemudian datang Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar datang ke masjid melihat Sayyidina Umar ada di masjid, Sayyidina Abu Bakar tanya, "Wahai Umar, kenapa kamu sudah berada di masjid? Ini belum waktunya sholat zuhur." Kata Sayyidina Umar, "Wahai Abu Bakar, lapar yang menyebabkan aku datang ke masjid." Ya. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, "Sama, saya juga lapar datang ke masjid." Tak lama kemudian datang baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau datang ke masjid. Ketika beliau berada di masjid, beliau melihat dua sahabat yang mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sudah berada di masjid. Padahal belum waktunya sholat zuhur. Rasulullah tanya, "Wahai Umar, wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan kalian berada di dalam masjid?"
Maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, lapar yang menyebabkan kami berada di dalam masjid." Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sama, aku datang ke masjid karena lapar." Padahal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 5 mukjizat, Pak. Mampu dari tangan beliau mengeluarkan susu, mampu dari tangan beliau mengeluarkan madu, mampu mengeluarkan dari tangan beliau air. Bahkan beliau mampu mendatangkan makanan langsung dari surga. Kalau Siti Maryam saja mampu mendatangkan makanan dari surga, apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih mampu mendatangkan makanan langsung dari surga. Tapi kenapa ketika beliau lapar datang ke masjid? Ini beliau menunjukkan kepada umat bahwa setiap ada permasalahan datanglah ke masjid. Maka singkat ceritanya, baginda Nabi Muhammad SAW dan 2 sahabat, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dibawa oleh seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Di situ langsung dihidangkan makanan yang enak-enak, yaitu gulai kambing muda. Masya Allah. Barokah datang ke masjid, Pak. Ya. Jadi kalau kita ada masalah, ya. Bapak Ibu, kalau ada masalah apa saja, datanglah ke masjid. Insya Allah, kita belum sholat nih, baru datang ke masjid, insya Allah masalah kita selesai. Makanya Nabi ketika pertama kali beliau datang ke Madinah, yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Selama umat ini jauh daripada masjid, maka umat itu akan sulit untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka fungsi masjid ini, saya ulangi lagi, adalah untuk menyelesaikan seluruh permasalahan umat. Masalah apa saja, baik masalah negara, masalah dunia, bahkan masalah keluarga sekalipun. Kalau kita ada masalah, datang ke masjid, Pak. Bapak ada masalah dengan istri, dimarahin sama istri, datang ke masjid, insya Allah istri langsung diam, Pak. Ini pengalaman. Ya, pengalaman, Pak. Ya, karena kita kan istri lebih dari 1. Yang ini marah, yang ini marah. Saya tinggal aja ke masjid, tidur. Tahu-tahu dibangun suruh makan, Pak. Itu hebatnya masjid, ya. Boleh ditiru, Pak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masjid adalah jantung daripada satu kampung ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itulah kita senantiasa selalu memakmurkan masjid. Alhamdulillah, ini masjid sudah berdiri, ya, dibangun oleh Pak Saidi, donatur utamanya, yang telah dibangun kurang lebih selama 1 tahun lebih. Selama pembangunan berjalan dengan lancar, baik masalah keuangannya ataupun yang bangun, ya, tinggal memakmurkannya. Kalau makmur insya Allah nanti, Pak, ya, cuma tinggal 5 waktunya aja. Kalau zuhur, asar mungkin penuh, maghrib, isya, subuhnya ini, ya. Usahakan kita memakmurkan masjid. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang memakmurkan masjid, kata yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan 5 jaminan. Yang pertama, yarfa'an hudikul ais, ya, akan dihilangkan kesusahan dalam hidupnya, Pak. Orang selama menjaga sholat berjamaah di masjid, selalu memakmurkan masjid, kesusahan dalam hidupnya akan dihilangkan oleh Allah. Yang kedua, wa adzabal qabr, akan diselamatkan dari adab kubur. Yang ketiga, wa yutilhu kitabahu biyamini, akan mendapat catatan amal dari tangan kanannya. Yang keberapa? Yang keempat, wa yamuru ala sirati kalbarki, dia akan meniti sirat secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa hisab. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah SWT, khususnya para bapak-bapak, usahakan kita jangan meninggalkan daripada masjid, ya. Kalau kita insya Allah rajin ke masjid, ini kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW telah menjamin 3 orang.
yang rizkinya akan selalu dijamin oleh Allah, kesehatannya dijamin oleh Allah, kehidupan dunia akhiratnya akan dijamin oleh Allah. Siapa ketiga orang tersebut? Yang pertama, orang yang masuk rumah mengucapkan salam. Yang kedua, orang yang rajin sholat ke masjid. Yang ketiga, orang yang berjuang di jalan Allah. Ini yang kedua, Pak. Selama orang itu rajin sholat ke masjid, insya Allah rizkinya akan senantiasa dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Pak Said ini sudah ditakdirkan menjadi orang kaya, beliau juga ahli masjid. Ini yang perlu ditiru, Pak. Ya, orang kaya ahli masjid itu jarang. Tapi beliau sudah orang kaya ahli masjid. Makanya dihilangkan kesusahan dalam hidupnya. Beliau kalau makan enggak tong-tong, Pak, 2 piring habis. Kalau tidur, belum paling enak, Pak. Tinggal bersandar di kursi, di sofa, udah tidur. Karena kita menemui orang yang susah tidur, Pak. Sama dengan angkatan beliau, ada teman beliau tuh sama dengan usaha seperti beliau, itu malam nggak bisa tidur. Ya, tidurnya kapan? Pagi. Banyak duit, tapi disusahkan oleh dunianya. Nah, kalau beliau duit banyak, makan enak, tidur enak. Nah, ini yang sulit, Pak. Dan beliau termasuk orang yang rajin ke masjid, ya, sholat subuh pun beliau selalu dijaga. Inilah orang kaya yang perlu ditiru, ya. Kalau yang kaya tidak ahli masjid itu banyak, tapi orang kaya yang ahli masjid, nah ini yang perlu ditiru. Maka mudah-mudahan semua yang hadir ini mudah jadi kaya semua. Amin. Kemudian semuanya jadi ahli masjid semua. Amin ya robbal alamin. Nah, tadi kayo atau kaya tadi? Saya kira sekian ya, Pak. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.